Halo guys, nama gue Ocha. Hari ini gue mau nge-review iPad Pro 2018. Nah, kenapa gue masih nge-review iPad yang 2018 sedangkan yang 2020 udah keluar? Karena gue ngerasa iPad ini masih layak banget untuk dibeli di tahun 2020. Oke, pertama-tama gue cuma mau bilang kalau gue nggak expert banget dalam hal ini. Gue cuma mau cerita pengalaman gue pakai device ini selama 6 bulan. Jadi sedikit background kenapa gue beli iPad ini in the first place. Karena gue kerja sebagai fotografer dan gue butuh device yang lebih portable dari laptop gue, tapi tetap kuat untuk edit foto. Gue nggak bakal ngomongin speknya, tapi gue cuman bakal ngomongin kelebihan dan kekurangan selama pakai iPad ini buat kerja full time. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama adalah portable. Ini gampang banget dibawa kemana-mana guys, dan karena ringan juga gue nggak pernah mikir dua kali untuk bawa pas photoshoot atau mau pergi ngopi. Sebelum ini yang gue selalu bawa itu laptop gue. Laptop gue sekarang itu Dell XPS 15 tahun 2017. Walaupun ini consider nggak gitu tebel ya, tapi lumayan sih, lumayan berat sih. Apalagi kita harus bawa chargernya sama mouse, ya lumayan berat. Jadi setelah gue ganti ini, enak banget, ringan, punggung gue nggak sakit lagi. Ya, itu nomor satu. Oke, yang kedua itu speknya. Walaupun ini kecil dan ringan, tapi speknya itu lumayan. Gue tahu tadi gue bilang gue nggak mau ngomongin spek, tapi maksud gue untuk kerjaan gue sebagai edit foto, punya spek yang tinggi itu ngebantu banget untuk bikin semuanya lebih lancar. Dan kalau kalian penasaran, menurut benchmarknya, skornya itu hampir sama MacBook Pro 13 inch. Jadi sebenarnya ini lumayan kuat. Dan ditambah sama screen yang 120 fps, ini bikin semuanya kerasa lancar banget. Oke, terus yang ketiga itu pensilnya. Jadi kalau kalian pertama beli iPad-nya, pensilnya nggak termasuk. Ini kalian harus tambah lagi sekitar 2 jutaan. Mahal banget. Gue awal pikir gue nggak bakal butuh pensilnya sih. Karena gue liatnya mungkin cuman yang tukang gambar yang bakal butuh. Tapi gue tetap beli karena gue penasaran, dan ternyata edit foto pun lebih enak pakai pensil. Dan untuk yang gambar, nulis udah jelas lebih enak pakai pensil. Dan even untuk cuman scrolling aja pakai pensil tuh lebih enak. Jadi ya, beli pensilnya juga. Oke, next itu aplikasi yang kita bisa download di iPad yang biasanya nggak ada di laptop. Gue yakin pasti banyak banget aplikasi yang gue nggak tahu yang ada di iPad yang berguna. Tapi untuk gue mostly itu games. Gue orang yang harus refreshing kalau lagi kerja. Jadi kadang gue nonton YouTube atau main game. Jadi gue bisa multitask kerja dan main. Itu cepet banget. Jadi super enak lah pokoknya. Oke, terus kamera di belakang. Gue jujur gue nggak pernah pakai buat foto-foto gitu. Tapi ada fungsi lain yang menurut gue itu super berguna. Jadi kita bisa pakai kameranya untuk scan dokumen. Contohnya kayak invoice. Kita bisa langsung scan, kita bisa langsung tanda tangan, kita bisa langsung kirim. Jadi enak banget, itu something yang laptop nggak bisa lakuin. Oke, sekarang kita move on ke kekurangannya. Yang pertama yang gue merasa itu big deal banget, itu file management. Gue sering banget ngalamin nge-lag atau freeze pas lagi copy file. Apalagi kalau kita copy filenya banyak, kayak gue kan foto tuh, biasa gue copy file foto banyak banget, suka nge-lag sama freeze. Sampai gue kadang nggak tahu ini udah ke-copy apa belum. Terus kalau biasa kan, kalau kita copy file di laptop, kita bisa minimize, terus kita bisa kerjaan yang lain gitu. Kita bisa YouTube sambil nungguin kopinya selesai. Tapi di iPad itu nggak bisa. Gue pernah lagi copy foto, terus gue keluar, gue nonton YouTube, balik lagi, ada beberapa file yang ke-skip. Dan kalau kayak di laptop, kita bisa cancel. Jadi kopinya batal. Kalau di iPad, somehow nggak bisa. Kalau udah copy, lo harus tunggu sampai selesai. Kalau kalian copy filenya cuma 5, 10, 15 gitu, itu sih nggak masalah. Tapi gue keseringan deal sama file yang ratusan, 500 lah sampai 1000. Dan itu bener-bener lama banget. Dan kadang gue harus berkali-kali karena gagal terus. Oke, jadi kerjaan gue 90% itu masih pakai Lightroom. Cuma kadang-kadang aja gue harus pakai Photoshop kalau gue mau retouch dikit. Lightroom di iPad itu udah mantep banget. Gue jujur nggak ada komplain sih.
tapi Photoshopnya itu masih kurang banget. Jadi kalau gue tahu foto-foto yang gue bakal banyak pakai di Photoshop, gue nggak pakai iPad. Gue tetap harus pakai laptop. Sayang aja sih karena gue beli iPad kan memang purposely buat kerja, tapi karena Photoshopnya kurang, gue jadi ada limitasi gitu. Tetap harus pakai laptop. Gue rasa sih Photoshop bakal improve karena Adobe juga sering update. Gue juga udah lihat pas pertama kali gue download, sama sekarang tuh udah sedikit beda lah, udah ada yang di-upgrade sama mereka. Jadi gue percaya Photoshopnya pasti membaik. Oke, seterusnya ini nggak terlalu penting, tapi colokan. Jadi kita tahu iPad, iPhone itu dari dulu juga colokannya cuma satu. Kita nggak pernah komplain, tapi karena gue mulai pakai ini untuk kerja dan gue pakai ini sebagai pengganti laptop gue, satu colokan itu nggak cukup banget. Gue wish at least ada satu lagi di sebelahnya. Gue pernah sekali transfer 1000-an foto, jadi itu lama banget, jadi gue biarin dan gue lupa cek baterainya udah mau habis. Dan karena cuma satu, gue nggak bisa copy file sambil cas. Dan mungkin juga karena adapter gue itu jelek, ini murah banget, cuma 100.000. Gue lihat adapter lain tuh bisa sampai 500-600.000, bahkan ada yang sejuta. Dan ini colokannya juga cuma dikit, nggak ada USB-C lagi, gue nggak bisa cas. Jadi mungkin memang karena adapter gue jelek juga sih. Mungkin colokan satu lagi, mungkin di sebelah sini, itu pasti ngebantu banget. Oke, itu aja yang gue rasain selama gue pakai iPad ini selama 6 bulan. Walaupun kekurangannya itu lumayan nyebelin dan suka bikin gue frustasi, tapi menurut gue kelebihan-kelebihannya bisa menutupi kekurangannya. Dan selama gue pakai, sebenarnya lebih banyak senangnya daripada ngeluhnya. Tapi iya, itu aja dari gue. Itu aja yang gue ngalamin. Semoga kalian belajar sesuatu dari video ini. Oke, stay home, stay safe. Bye.